Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mempunyai seorang sahabat yang sekarang kuliah di Jakarta. Dia itu sekarang mengikuti akidah yang berbeda gitu, Buya. Apa itu maksudnya? Akidahnya udah berbeda dengan saya. Dan dia sekarang sudah jarang berkomunikasi gitu, Buya. Gimana? Jarang berkomunikasi. Saya takutnya saya memutus tali silaturahmi dengan dia gitu, Buya. Gimana caranya biar saya tetap bisa berhubungan baik dengan dia, karena dia juga sekarang sudah tidak mengakui para habaib gitu, Buya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang putri saudari kita ini mempunyai sahabat yang ternyata berubah akidahnya. Ada perubahan di dalam akidah. Kemudian bagaimana caranya? Memutus silaturahmi bukan cara terbaik. Kuatkan akidahmu yang pertama, agar Anda tidak terpengaruh olehnya. Satu. Yang kedua, sambunglah silaturahmi tetap. Kemudian berlakulah yang mulia dengannya dengan akhlak yang mulia. Karena semoga dengan kemuliaan akhlakmu akan tertarik kepadamu. Islam tidak mengajari cemberut. Sebab ada sekelompok akidah itu suka cemberut. Kalau sudah sahab, syirik, bid'ah, masuk neraka. Beseng itu mukanya. Sebab dikatakan oleh para a'immah, semakin orang itu dekat kepada Allah, semakin memancar dari wajahnya wajah basyasyah, wajah ceria untuk hamba Allah. Semakin dekat kepada Allah dengan ketulusan, maka semakin muncul keceriaan di dalam wajahnya. Jadi ibadahnya itu yang ibadah yang benar-benar karena Allah, itu akan memancar di wajah dan badannya dengan keindahan. Tapi yang beribadahnya adalah sudah enggak benar, maka muncul beseng gitu mukanya. Tidak seperti saya, ibadahnya enggak benar. Raga. Nah, baik, itu ya. Kuatkan akidahmu yang pertama. Yang kedua, tetap sambung silaturahmi, komunikasi seperti biasa. Kalau mereka menyinggung tentang perdebatan, Anda jangan berdebat, karena Anda bukan ahlinya. Tetapi yang ketiga, akhlak yang mulia. Kalau dia datang, Anda tetap muliakan, hormati. Semoga dengan itu semua kebenaran akan nyampe. Ketahuilah bahwa kebenaran memang benar, kebenaran. Tapi ketahuilah, nyampenya kebenaran adalah dengan akhlak yang mulia. Nabi diutus adalah untuk membawa kebenaran. Tapi kebenaran masuk ke penjuru dunia karena akhlak, seiring. Gak cukup kebenaran dengan kebenaran saja. Kebenaran dengan kebenaran saja tidak cukup, akan tapi diiringi dengan namanya akhlak yang mulia. Baru nanti tersebar. Sebagian orang mengatakan, gak penting akhlak, yang penting hak. Benaran kebenaran sudah. Pokoknya kalau benar, gak bisa tidak. Ini akidah saya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu dakwahnya nyampe kemana-mana dengan akhlak yang mulia. Seorang badui datang kepada Nabi dengan permusuhannya dan dengan kebenciannya, menarik sorban yang ada di naknya Nabi yang seperti lempengan perak itu menjadi merah kehitam-hitaman. Begitu kerasnya tarikannya itu. Lihat. Apakah orang ini tidak kenal Nabi Muhammad? Nabi kenal. Para sahabat Nabi marah mau dibunuh orang itu. Jangan kau lakukan itu, wahai sahabatku. Sahabat Nabi macam cemburu. Allahu Akbar. Begitu. Kalau zaman sekarang Allahu Akbar. Cuman Allahu Akbar tidak pakai sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sesaat Allahu Akbar. Baik. Akhirnya setelah itu Nabi Muhammad menarik orang tersebut, dibawa ke rumah, ke kamarnya Nabi. Ditunjukkan itu ada sorban. Ada itu, apa yang kau inginkan dariku? Ambillah. Orang ini bingung. Sudah aku sakiti lehernya begitu kok malah nawari. Pengen apa? Akhirnya baru saat itu dia memandang Nabi dengan pandangan yang berbeda. Pandangan kagum dengan akhlaknya. Maka di saat orang bisa memandang orang lain dengan pengakuan insaf, semuanya kalau Anda melihat orang lain dengan insaf, Anda akan mengambil faedah dari orang tersebut. Apapun yang Anda lihat. Tapi kalau Anda memandang orang lain tidak dengan insaf, biarpun itu orang alim, Anda ngiri. Anda akan benci. Memandang kepada Nabi dengan insaf, karena apa? Akhlaknya Nabi. Jadi pandangan insaf itulah yang mengundang hidayah. Anda melihat Anda dinasihati oleh teman Anda, tapi Anda memandang dengan mata picik, nasihatnya tidak berguna. Tapi kalau Anda melihat tetangga Anda dengan insaf, biarpun tidak nasihati Anda akan belajar dari perilakunya.
Waktu itu orang tersebut melihat wajah Nabi dan mata Nabi dengan insaf. Kok baik bener orang ini. Tiba-tiba menitikkan air mata. Lalu berkata, aku tidak ingin apa-apa. Lalu engkau ingin apa? Aku ingin ikut dengan kamu. Bersyahadat. Dengan akhlaknya Nabi SAW. Ketegasan sahabat Nabi tidak merubah. Akan tapi akhlaknya Nabi yang menjadikan orang sadar. Lalu orang ini mau keluar, pamitan. Ditahan oleh Nabi, jangan keluar. Kenapa? Di luar itu orang siap dengan pedang, bisa saja kamu dibunuh. Terus engkau akan aku temani keluar. Ditemani oleh Rasulullah. Para sahabat Nabi bingung, pedangnya lalu dimasukkan ke pelan-pelan, pedangnya disimpan pelan-pelan. Sahabat Nabi bingung, ya Rasulullah, kenapa berubah wajahnya? Nabi Muhammad menjawab, kalau seandainya mereka engkau pukul, kalau tidak mati dalam keadaan kafir, dia akan lari terbirit-birit dan semakin benci kepadamu. Akan tapi setelah aku ambil tangannya, aku dekatkan duduk denganku, akhirnya apa? Dia menjadi saudaramu. Dia telah masuk Islam. Wah, dirangkul setelah itu. Allah, akhlak yang mulia. Jadi kita perlu akhlak, bukan sombong dengan amal, bukan sombong dengan ibadah, bukan sombong dengan kepandaian dan ilmu, tapi dengan akhlak yang mulia. Itulah yang menjadikan kita akan hidayah akan nyampe kepada orang lain.